Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan mudah-mudahan kita selalu diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan tentang materi kompetensi guru PAI. Judulnya adalah Etika Pendidikan Islam. Etika pendidikan Islam menurut ajaran Islam adalah tidak sama dengan apa yang diartikan oleh para ilmuwan barat. Bila etika barat sifatnya adalah kisar sekitar manusia, maka etika Islam bersifat atau berkisar sekitar ketuhanan. Maka di sini sangat jelas perbedaannya antara etika berdasarkan ilmuwan barat dan etika berdasarkan ajaran Islam. Kalau etika berkisar atau menurut ilmuwan barat, maka dia cakupannya hanya sebatas manusia. Artinya manusia yang memang dijadikan sebagai sebuah contoh atau sebuah sumber utama. Tapi kalau etika berdasarkan Islam berkisar adalah sekitar Tuhan. Artinya di sini sangat jelas manusia hendaklah mengikuti apa yang menjadi perintah daripada Tuhannya. Sebelum kita lebih lanjut untuk menyampaikan materi tentang etika pendidikan Islam, maka di sini yang perlu kita pahami dulu bahwasanya manusia adalah makhluk Allah yang dinyatakan adalah sempurna. Maka sempurnanya manusia adalah dari akhlaknya. Berkaitan dengan akhlak, maka kita akan merujuk lagi pada yang sebenarnya yang ada di dalam diri manusia. Nabi pernah berkata kepada para sahabat bahwasanya di dalam diri manusia ada segumpal daging, di mana apabila daging itu baik, maka baiklah pula seluruh anggota jasadnya, dan bila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh anggota jasadnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan segumpal daging tersebut adalah hati di dalam diri manusia. Tapi di sini perlu kita ingatkan bahwasanya hati pada diri manusia yang dilambangkan adalah sebuah jantung. Tapi pada yang sebenarnya hati manusia, nah ini perlu kita kaji yang secara sebenarnya. Silakan nanti para rekan-rekan mahasiswa untuk mencari yang sebenarnya apa yang disebut sebagai hati pada diri manusia. Di dalam etika pendidikan agama Islam, nanti kita akan mulai membahas butir-butir etika Islam, di mana dapat didefinisikan antara lain Tuhan merupakan sumber utama atau sumber hukum yang paling utama serta sebagai sumber moral, yang dimana disampaikan berupa wahyu melalui para nabi dan para rasul dan dikondisikan di dalam kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Di sini sangat jelas bahwasanya Allah telah memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW dan dikondisikan dalam kitab suci Al-Quran yang sampai dengan hari ini menjadi pedoman utama sebagai sumber hukum, sumber moral bagi seluruh umat Islam. Di dalam Al-Quran begitu banyak hal-hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang manusia, alam dan seisinya, di mana tujuannya adalah manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berperilaku yang baik, menjadi manusia yang berakhlak. Dan juga telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad yang menjadi suri teladan bagi kita semua, bagaimana akhlak beliau, bagaimana perilaku beliau baik kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun hubungan sesama manusia. Nah, ini menjadi sebuah sumber utama yang paling penting bagi kita. Yang kedua, sesuatu perbuatan adalah baik apabila sesuai dengan perintah Allah serta didasari atas niat baik. Segala perbuatan adalah baik
yang dimana perbuatan tersebut memang dilakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semuanya adalah baik dan didasari atas sebuah niat yang baik. Niat ini kembali lagi kepada diri manusia, dan niat itu adanya di dalam hati. Jadi orang lain tidak yang tahu, hanya kita sendiri dan Tuhan yang tahu. Maka selalu diniatkan dalam hati bahwasanya apa yang kita lakukan setiap harinya adalah ibadah. Mudah-mudahan semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah kebaikan untuk kita semua. Kebaikan adalah keindahan akhlak. Nah, kebaikan ini adalah sebuah hal yang dimana ini adalah real dan nyata, tidak bisa kita buat-buat. Tadi di awal sudah nyatakan apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruh anggota jasadnya. Nah, ini pada sebenarnya di manusia yang sebenarnya adalah baik. Yang menjadikan manusia tidak baik itu karena terdorong oleh hawa nafsu. Ini perlu kita pelajari dan kita kaji. Akan tercermin pada akhlak atau pada tingkah laku atau pada anggota jasad. Sepandai-pandainya kita menutupi apa yang ada di dalam diri kita, sebuah keburukan tersebut pasti itu akan bisa terbaca atau bisa terlihat dari tingkah laku kita sendiri atau daripada gerak jasad kita. Yang kemudian tanda-tanda dosa adalah sebuah perasaan tidak enak. Apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, maka tidak akan kita rasakan nyaman di dalam hati. Kita merasa risau, dan tidak karu-karuan. Bisa-bisa juga kita akan menangis di dalam sholat, atau mungkin ketika sujud kita berdoa, kita merasa sebuah penyesalan. Yang kemudian peri kemanusiaan hendaknya berlaku pada siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, bahkan di dalam perang. Tentang rasa peri kemanusiaan, apabila pada diri seorang manusia memang benar-benar memahami tentang siapa dirinya, maka terpandanglah sudul fil kasro fil wadah, sudul wadah fil kasro. Artinya pandang banyak pada yang satu, pandang satu pada yang banyak. Jadi pada yang sebenarnya simpul pada diri manusia secara hakikatnya adalah satu. Yang membedakan kita hanya sepandang batas mata zohir atau pada syariat atau pada yang namanya jasad. Yang kemudian dalam tata cara yang wajib diamalkan oleh seorang guru atau orang guru dalam jabatannya adalah hubungan guru dengan murid. Hendaknya terjalin sebuah bentuk komunikasi yang baik atau kedekatan emosional. Nah, ini sangat dibutuhkan. Seorang siswa atau seorang peserta didik ini akan selalu mengacu kepada pembimbing atau kepada gurunya bagaimana dia berperilaku, berpenampilan, ataupun bertutur kata. Maka menjadi seorang guru, hendaklah sering-sering memberikan nasihat yang baik-baik, bangun kedekatan emosional. Pandai-pandailah menjadi guru untuk menyentuh hati daripada peserta didik. Mudah-mudahan dengan cara ini hubungan antara guru dengan murid akan terjadi dengan baik, kedekatan emosionalnya pun akan terjadi dengan baik, dan peserta didik tersebut akan mau mengikuti apa yang disampaikan oleh guru dalam hal-hal kebaikan. Hubungan guru dengan sesama guru. Dalam pergaulan sesama guru hendaknya bersifat terus terang, jujur, dan sederajat, terbuka. Sesama guru adalah bertugas sama-sama untuk membimbing daripada peserta didik dan menjadikan mereka adalah peserta didik yang memiliki akhlakul karimah. Lebih baik kita berterus terang dengan sesama rekan-rekan guru, jujur, dan kita selalu terbuka dalam segala hal. Yang kemudian membangun sebuah bentuk toleransi antar sesama guru. Ini dibutuhkan. Dalam sebuah lembaga, keberhasilan ini dalam dunia pendidikan tidak akan mampu dilaksanakan oleh seorang guru, tetapi dibutuhkan koordinasi atau kerjasama dengan beberapa guru untuk keberhasilan dunia pendidikan. Guru hendaknya mencegah pembicaraan yang bersifat sensitif yang hubungannya dengan pribadi sesama guru. Nah, ini
adalah hal yang memang wajib kita jaga. Meskipun kita tahu tentang keberadaan seorang guru tersebut, tetapi janganlah kita ikut membicarakan atau menggunjingnya atau mengeluarkan bahasa-bahasa atau kata-kata yang nanti bisa menyinggung perasaan sesama guru. Ini harus kita hindari. Yang kemudian hubungan guru dengan atasannya, guru wajib melaksanakan perintah dan kebijaksanaan atasannya. Ini adalah tugas seorang guru. Tetap pada koridornya, dia memiliki atasan dan memang harus wajib melaksanakan kebijakan yang disampaikan oleh atasannya. Yang kemudian hubungan guru dengan orang tua atau wali murid. Hubungan emosional antara guru dengan orang tua atau wali murid ini juga hendaknya dibangun agar nanti kita bisa memahami karakter-karakter peserta didik, apalagi peserta didik yang memang memiliki kekurangan di dalam motivasi belajar. Nah, ini nanti akan kita dapatkan informasi-informasi dari orang tua wali murid, bagaimana tentang keseharian peserta didik, latar belakangnya bagaimana. Nah, karena ini adalah tugas seorang guru juga. Yang kemudian hubungan guru dengan masyarakat. Guru hendaklah mampu meletakkan dirinya di dalam birokrasi dalam usaha membangun pendidikan, sebab hakikatnya pendidikan itu merupakan tanggung jawab pembangunan dan kemanusiaan. Jangan ketika kita menjadi seorang guru dalam hubungan masyarakat kita memasang sekat, yang dimanapun tempat pakaian guru itu selalu kita kenakan. Nah, menurut saya ini kurang pas. Karena guru itu ruang lingkupnya adalah pendidikan, tetapi kalau sudah kembali ke masyarakat, maka dia adalah sebagai anggota masyarakat. Dan hendaknya hubungan sama masyarakat pun harus selayaknya atau pada umumnya seperti yang dilakukan oleh masyarakat lainnya. Yang kemudian hendaknya guru itu melayani dan membantu memecahkan masalah yang timbul dalam masyarakat sesuai dengan fungsi dan kemampuannya. Sumbangsih atau peran serta seorang guru di lingkungan masyarakat. Guru adalah yang hidup di lingkungan masyarakat. Memang biasanya guru tersebut lebih memiliki tempat yang spesial, tempat khusus di kalangan masyarakat, dan guru tersebut biasanya diminta untuk memberikan sumbangsih pemikiran, memecahkan masalah-masalah yang ada di lingkungan masyarakat, ataupun sebagai orang yang ditujukan untuk mencari daripada rumusan-rumusan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di kompleks hidup masyarakat. Nah, maka di sini dibutuhkan peran atau keaktifan seorang guru dalam membantu membangun, baik di lingkungan ataupun secara kemanusiaan. Yang kemudian untuk etika pendidikan agama Islam akan kita lanjutkan lagi, yang dimana ini diambil dari Ihya Ulumuddin tentang etika belajar dan mengajar. Ada 7 hal yang kita pahami sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik dalam etika belajar mengajar berdasarkan Ihya Ulumuddin. Ada 7 hal yang memang harus kita pahami secara sebenarnya tentang etika belajar dan mengajar. Tugas yang pertama adalah mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak-akhlak yang kotor. Menjaga kesucian jiwa atau menjaga kesucian hati. Nah, ini adalah tugas kita yang utama, meluruskan niat, selalu membenahi diri dan selalu belajar, memperbanyak membaca buku rujukan-rujukan yang dimana nanti akan mendatangkan kebaikan untuk kita pribadi. Tugas yang kedua, mengurangi ketergantungan yang ada pada hati dan sebisa mungkin menjauh dari kampung halaman atau berhijrah supaya hati bisa fokus pada ilmu.
Mengurangi ketergantungan pada hati. Kalau di dalam hati kita orientasinya hanyalah dunia, maka semuanya kita akan selalu ketergantungan dengan yang namanya dunia atau hubud dunia. Kalau memang pada sebenarnya kita adalah seorang guru, maka niatkanlah di dalam hati kita untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan dicatat sebagai pahala, dan hasil usaha kita dalam berbagi ilmu akan mendapatkan hasil yang berimbang, yang dimana lebih mendatangkan unsur manfaat atau barokahnya. Yang ketiga, hendaknya tidak bersikap sombong terhadap ilmu. Banyak dari kita atau mungkin peserta didik ketika mengikuti pembelajaran yang dimana dia pernah belajar atau pernah mengetahui ataupun pernah mendengar, maka di dalam hatinya menolak. Kalau ini sampai terjadi pada diri kita sendiri, secara otomatis ilmu itu tidak akan bisa memberikan manfaat untuk kita. Bahkan pun kita tidak akan pernah mau untuk mempelajarinya. Yang kemudian tidak menentang pengajarnya. Sudut pandang mata kita hendaknya harus tembus. Jangan sudut pandang mata kita hanya terbatas pada pandang mata zahir belaka. Kalau seandainya terbatas pada pandang mata zahir, maka kemungkinan terbesar akan ada yang namanya penentangan atau menentang daripada pengajarnya, atau rasa tidak suka, karena yang dilihat adalah dari sisi zahir atau fisiknya saja. Yang kemudian, tugas yang keempat adalah untuk menghindari diri dari mendengar perselisihan yang sifatnya adalah tentang perselisihan dunia. Karena terlalu sering kita mendengarkan perselisihan khususnya tentang dunia, cenderung nanti kita akan terbawa arus atau mengikuti daripada apa yang kita dengarkan setiap hari, dan ini pasti akan mengurangi daripada barokahnya ilmu tersebut. Tugas yang kelima adalah setiap disiplin ilmu yang terpuji harus ditekuni. Segala macam ilmu yang ada di dunia adalah baik, dan semuanya adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disiplin ilmu ini sangat penting. Apa yang kita pelajari hendaklah memang harus kita laksanakan dengan baik. Apa yang menjadi perintah guru harus kita laksanakan dengan baik, sehingga nanti akan mendatangkan unsur manfaat dan barakahnya ilmu tersebut. Terus yang selanjutnya, pada poin yang keenam, hendaknya yang memusatkan perhatiannya kepada ilmu yang terpenting. Memusatkan perhatiannya kepada ilmu yang terpenting. Ilmu yang terpenting adalah ilmu agama atau ilmu akhirat, makanya menjadi sebuah prioritas utama. Sepandai-pandainya kita menguasai ilmu dunia, maka itu tidak akan ada artinya ketika nanti di yaumil akhir, karena yang dibutuhkan adalah tentang pemahaman ilmu di bidang agama. Ini sangat penting. Bukan dalam arti kata kita memberikan ruang yang sempit kepada ilmu umum atau ilmu dunia, tetapi hendaknya harus berimbang. Ya, ilmu dunia dan ilmu akhirat harus mampu kita kuasai. Syukur-syukur lebih baik lagi kita menguasai seutuhnya untuk ilmu agama, dan ditambah kita menguasai seutuhnya untuk ilmu akhirat. Artinya hidup di dunia yang paling indah adalah ketika memang keadaan atau posisinya berimbang. Baik ilmu dunia atau ilmu akhirat memang harus kita sama-sama mempelajarinya. Yang kemudian yang ketujuh,
Hendaknya orang yang menuntut ilmu bertujuan menghiasi batinnya dengan hal-hal yang mengantarkannya hanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dilahirkan ke dunia adalah untuk mengemban amanah, yang kemudian dia harus mencari lagi jalan untuk pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesuai dengan hadis Rasul tadi, bila mana di dalam diri manusia atau segumpal dagingnya ada dalam manusia itu baik, maka baiklah seluruh anggota jasadnya. Tapi bila mana segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh anggota jasadnya. Silakan nanti untuk dicari tahu apa yang sebenarnya disebut sebagai hati di dalam diri manusia, yang kemudian setelah mengetahuinya coba untuk diamalkan ke dalam diri, mudah-mudahan akan mendatangkan manfaat yang baik untuk kita pribadi masing-masing. Saya tambahkan lagi, menurut Al-Halil bin Ahmad, manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa ia mengetahui, itulah orang yang alim, maka ikutilah dia. Yang kedua, ada orang yang tahu dan tidak tahu bahwa ia mengetahui, itulah orang yang tidur, maka bangunkanlah dia. Ada orang yang tidak tahu dan tahu bahwa ia tidak mengetahui, itulah orang yang memerlukan bimbingan, maka ajarilah dia. Yang keempat, ada orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa ia tidak mengetahui, itulah orang yang bodoh, maka waspadalah kepadanya. Mudah-mudahan dapat nanti untuk saling berkomunikasi, dan kepada para mahasiswa, saya nanti menunggu daripada reaksi daripada mahasiswa dari apa yang materi yang telah saya sampaikan tadi. Nanti dari reaksi daripada mahasiswa tersebut silahkan dikirimkan di dalam presentasi online. Saya tunggu di minggu depan. Dari apa yang tadi sudah saya sampaikan, silahkan pada bagian mana daripada mahasiswa nanti sampai untuk memilih. Sebagai bentuk pembelajaran kita, mungkin bisa bertanya, menyampaikan sebuah pertanyaan, dan nanti ada rekan mahasiswa juga yang menjawab pertanyaan daripada rekan mahasiswa, seolah nanti kita adalah sebuah bentuk komunikasi atau pembelajaran. Mungkin sementara itu dulu dari saya. Tugasnya nanti saya tunggu pada minggu depan. Silakan untuk mempelajari dan memahaminya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.